Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di kesempatan pagi hari ini Jumat 5 Mei 2023. Masih di pengamatan XAU USD. Kita akan mencoba untuk memetakan bagaimana potensi peluang probabilitas satu hari ke depan ya. Untuk satu hari kemarin tidak perlu kita review karena sudah banyak sekali kita update ya, ada beberapa kali update dan semuanya terjaring dengan baik ya. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana juga mengikuti dengan baik dan bisa sedikit banyak mengambil hikmahnya. Baik teman-teman semuanya, kita langsung ke pergerakan sampai dengan saat ini jam 7.05 di studio kami waktu Indonesia Barat. Harga berada di 2048. Kalau kita melihat dari jejak yang sudah dibentuk dari time frame besar daily, kita amati di time frame daily, pergerakan cukup signifikan ke atas, kemudian ada batasan di sana, ada level psikologis mencoba untuk kembali naik, gagal. Ada peluang untuk bergerak turun, namun demikian kita nanti akan melihat dari sisi trigger ya, dari sisi momentumnya. H4 kita lihat sama hanya di time frame besar, memang dari sisi kecenderungan masih kuat naik ya, tetapi jangan lupa, jangan abaikan namanya level resisten. Ada banyak sekali penolakan di sana yang memberikan petunjuk bahwa buyer itu sudah cukup berat untuk sampai pada harga itu. Bahkan terakhir di harga 2080 sekian, tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya bahkan. Kita mundur ke belakang dengan time frame yang lebih kecil. Di time frame H1 ya, kalau kita amati sama halnya dengan time frame besar, sudah mulai berat, sudah mulai ditolak ya, meskipun hanya kecil tetapi setidaknya pergerakan ke atas sudah mulai terbatas ya. Dan jadi kita nanti akan melihat dan memanfaatkan peluang turunnya ya. Tinggal nanti triggernya, tinggal nanti momentumnya. Kita turunkan lagi di time frame M15 ya, ada banyak pertanyaan kenapa tidak menggunakan H1. Boleh-boleh saja sebenarnya ya. Sekali lagi saya hanya ingin membuka kesempatan yang lebih untuk bisa menemukan, mendapatkan momentum yang lebih banyak. Kalau teman-teman sudah nyaman dengan H1 maka pakai H1 ya. Saya ingin ada pengembangan dengan melihat secara detail, secara lebih awal pergerakan-pergerakan dengan time frame M15 dengan tidak mengabaikan time frame besar sebagai penentu haluan kita. Dari time frame M15 kita lihat yang sedang running ini merah yang cukup tebal. Ya, jangan terkecoh dulu dengan merah yang tebal di sana, tapi setidaknya kita akan lihat dari sisi resisten ya. Dari sisi resisten kita lihat di situ sudah mulai berat ya, sudah mulai terhenti. Kemudian dari sisi high-nya juga menuju ke bawah. Sementara dari sisi low-nya ya, dari sisi low-nya juga sedang menuju ke atas. Kemudian di bawah ada level yang cukup kuat.
maka nanti peluangnya tentu sangat banyak ya. Jangankan sampai di bawah, di dalam ini pun pergerakannya sudah lebih dari cukup untuk kita taking profit minimal. Di mana kita bisa menempatkan posisi kita ya, kita hati-hati dengan banyaknya level di sana. Kita harus hati-hati dengan banyaknya penolakan, karena bisa jadi di area ini akan memantul kembali ke atas ya. Tetapi tentu untuk bergerak ke atas nanti kita akan lihat lagi bagaimana struktur candle itu terbentuk. Kita coba untuk buat garis yang lebih detail dengan mengikuti pergerakan candlenya, biar kita nanti bisa menemukan kira-kira peluangnya kemana. Oke, kalau kita amati, kita lihat yang terdekat ini masih datar, belum ada yang signifikan. Tentunya setidaknya nanti harus juga melewati di sini. Kemudian baru nanti ke level berikutnya. Maka sekali lagi, karena tadi di time frame besar potensinya mau turun, maka kita akan tempatkan posisi sell kita di sini. Ya, jelang pengumuman NFP nanti malam, mungkin di awal sampai sore nanti akan pergerakan tidak akan terlalu signifikan sampai jelang berita dirilis ya, kira-kira jam 7:30 kalau tidak salah ya. Kita tempatkan dulu untuk selnya ya, sebenarnya bisa saja kita manfaatkan yang dekat-dekat di sana ya, tetapi karena ada banyak penolakan harus kita menjauh, harus kita cari titik amannya biar setidaknya memastikan punya tingkat akurasi yang tinggi. Sell kita tempatkan di 2042.37. Nah, nanti targetnya kita bisa tempatkan di level di sini ya. Kalau terlalu jauh ya kita turunkan ya. Kita lihat 900 lebih, sangat jauh sekali. Sehingga kita cukup yang masih realistis bisa didapatkan dengan baik tanpa harus menunggu yang lama. Kalau menunggu yang lama terkadang nanti bisa panik dan tidak sabar ya. Kita tempatkan untuk targetnya di 2036.69 ya, target yang pertama di sana. Di 2036.69. Ini target yang terdekatnya. Kemudian berikutnya target selanjutnya ketika dia masih kuat, kita akan targetkan di 2028. Ini adalah next target. Target yang kedua kita tempatkan 2028.03. 2028.03 dengan area jenuh nanti dengan area jenuh di kisaran 2017 ya, area jenuhnya di area atau koreksi ya, area koreksi di 2017, kemudian jenuhnya bisa berada di bawahnya lagi yakni di kisaran 2005. Ini area jenuh. Jadi kalau area koreksi ini berpotensi hanya koreksi memantul ke atas balik turun lagi. Kalau area jenuh ini bisa berpeluang memantul kembali ke atas atau reversal. Tentu tidak serta-merta di area ini nanti pasti memantul ya. Kita lihat di candle yang terbentuk di sana adakah petunjuk yang kita dapatkan
ciri-ciri market akan berbalik atau justru akan menguat, ya kita lihat nanti ya. Meskipun sudah melewati range harian, tetapi hari Jumat bisa jauh lebih panjang, bahkan lebih panjang di beberapa hari terakhir yang notabene range-nya sangat besar. Itu dari sisi bawah, karena arah utama tadi menuju ke bawah. Sekarang kita menggunakan probabilitas yang kedua yang berpotensi nanti tidak mampu menembus level supportnya, kemudian ternyata memantul. Maka kita juga bisa manfaatkan peluang buy di sana di 2052 ya. Kita manfaatkan peluang buy-nya di 2042.51. Kemudian targetnya kita tempatkan kisarannya di 2058 ya. Oke, kita turunkan sedikit biar punya potensi lebih. Target pertama kita tempatkan di 2058.52. Sementara ketika nanti ternyata breakout dan jauh lebih kuat, ya kita akan lihat di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri ternyata sudah berada di ujung, sudah berada di penghujungnya. Maka kita tempatkan dulu di 2070. Ya, kira-kira di 2070 untuk target berikutnya. Ini untuk target yang kedua kita tempatkan di 2070 atau diturunkan sedikit ya, 2070.36 ini kita turunkan sedikit, jangan terlalu ngepres. Kita targetkan untuk yang kedua di 2070.36. Titik maksimumnya kita lihat dari sana ada high ya, harga tertinggi ya sepanjang sejarah beberapa tahun terakhir ya, 2080 poin sekian. Ini area jenuhnya di 2080.77. Kalau kita lihat di time frame besar, ini sudah harga paling tinggi yang tidak ada di dalam 2 dekade bahkan ya, yang belum ada dalam 20 tahun terakhir. Karena itu untuk mencapai area tertingginya tentu butuh proses yang panjang, butuh perjuangan yang panjang. Karena itu nanti kita akan lihat setiap tahapan, setiap step yang terbentuk, kemudian kita amati karakter yang terbentuk, kita lihat strukturnya kemana. Karena kalau mendekati puncaknya tentu levelnya akan semakin habis ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti di 30 menit sebelum news jangan lupa untuk clear posisi dulu. Kita akan update berikutnya. Jangan sampai ada posisi yang mendekati news yang berdampak besar ya, kecuali memang sudah kita siapkan untuk trading jangka panjang. Untuk trading harian kita pastikan semua bersih dan kita akan evaluasi ulang, kita lihat terdekat dari running itu seperti apa yang terbentuk. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Itu dulu untuk pagi hari ini. Kita akan update berikutnya nanti ketika ada pergerakan yang signifikan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.